Halo guys, kita kembali lagi di video eksperimen manusia aneh. Apa yang terjadi jika manusia ditempatkan pada suatu ruangan kotak kecil gini ya, terus pintunya kita tutup gini nih. Nah, pintu kita tutup. Guys, tutupnya. Nah, apa yang terjadi jika manusia ini kita taruh di sini kameranya? Apa yang terjadi selama 1 jam manusia dikurung di tempat kotak kecil ini? Mari kita lihat apa yang akan terjadi kepada ini National Geography ini. Nih guys, ini ditemani satu batang rokok ya, untuk menjernihkan pikiran. Ini ditemani satu batang rokok. Santai dulu kita. Kurang ke bawah guys. Kameranya kurang ke bawah. Oke, guys, mantap. Oke. Kita review dulu apa yang ada di sekitar kita guys. Ini kalau sikat, ada sikat BC ya. Karena ini sebenarnya ini adalah sebenarnya ruangan WC di tingkat 2 di lantai atas. Ini atasnya itu outdoor guys ya, outdoor. Kalau hujan ya masih kena, ini turun semua airnya ke sini, biu begitu. Ini juga bisa buat tempat centelan jemuran ini. Nah, kita nggak ada dak-dakan di atas, tuh nggak ada dak-dakan. Soalnya udah langsung bangunan, kamar. Ini dikasih space ruangan yang sedikit semi outdoor, sedikit terbuka. Ini sedikit ini ukuran 2,5 kayak 2,5. Nah, ini juga biasanya tempat buat jemur guys. Nah itu, ini juga ada tempat keset ini. Ini keset yang basah ini taruh sini ya gitu. Nanti kan kena angin, udara matahari dikit itu kering. Kalau udah kering dimasukkan gitu. Ini ada besi-besi nih guys, ada besi-besi di sini. Ono besi-besi ini. Oke, tempat-tempat kayak perkakas atau bekas buat apa? Bekasnya barang atau besi atau bahan material bangunan yang dipakai untuk membetulkan sesuatu di dalam rumah, terus masih ada sisanya, dibuang sayang. Terus kalau nggak dibuang ditaruh di mana, ya mending dikumpulkan di ruangan ini guys. Itu kalau di rumah saya ini kan kebetulan ada di rumah saya gitu. Ini ada sabun guys, sabun Onemed Aseptic Plus, bola itu pokoknya nama ini. Tanpa HP guys ya, saya ulangi, ini eksperimennya. Ini kita berusaha memutus ikatan dari dunia internet, sinyal, kabel, jaringan, sosial media ya. Kita nggak pakai HP, bertahan selama 1 jam ditemani satu batang rokok, habis ya wis selesai. Apa yang akan terjadi? Kalian pernah nggak guys? Kalau kalian sendiri pernah nggak guys? Gak pegang HP, lepas dari dunia internet, jaringan internet itu selama 1 jam, nggak ada hiburan. Mungkin kalau para pendaki gunung mungkin
sudah biasa ya melakukan itu ya, karena mereka kan di gunung juga jarang sinyal. Tapi sekalipun nggak ada sinyal pun kan bisa ada hiburan gitar, bisa ada hiburan kamera DSLR bisa, atau HP walaupun nggak kepake sinyalnya bisa buat foto-foto gitu kan. Nah, coba misalkan kalian naik ke gunung, HP-nya nggak boleh kalian pakai, nggak boleh bawa gitar, nggak boleh foto-foto sendiri, terus kalian stay di satu titik. Di satu titik ini kan kalau lagi gunung itu kan bisa jalan, habis itu melihat pemandangan. Oh, pemandangan di titik ini kayak gini, naik lagi, terus pemandangan di titik ini kayak gini. Lah, coba kalian berhenti di satu titik selama 1 jam, hanya ditemani satu batang rokok tok ya, satu batang rokok aja. Kalau habis nggak boleh nyumet lagi, nggak boleh nyalakan lagi. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kalian lakukan? Ini sedang saya teliti. Saat ini sedang saya teliti eksperimen manusia aneh. Apa yang akan terjadi terhadap manusia itu? Ini saya mencoba menjadi kelinci percobaan terhadap percobaan saya sendiri, guys. Tanpa gitar, tanpa HP buat foto-foto, tanpa ada teman, stay di satu titik yang sama. Anggap aja ini satu titik yang sama. Terkurung. Kalau di gunung itu kan pemandangan kalian masih bisa luas gitu kan ya. Masih bisa luas ke sana, hamparan hutan, hamparan padang pasir atau perkampungan di bawah masih bisa kelihatan pemandangannya. Kita enggak, kita cuma lihat tembok dominan putih, mungkin ada gambarnya sedikit kayak gini, ada gambar ikan. Udah itu dok, pemandangannya hanya itu dok. Dan ini apa ini namanya ini namanya apa sih, selang. Terus ya itu tadi, hanya sedikit lah pemandangannya itu. Apa yang akan terjadi? Hanya satu batang rokok bertahan. Hiburan kalian cuma ini, cuma satu batang rokok. Biasanya itu 5 menit pertama energi masih banyak, masih excited, masih pengen ngobrol, menjelaskan apa yang ada di review apa yang dilihat, dirasakan 5 menit pertama. Setelah 5 menit pertama, ini menit keberapa ini? Oh, ini sudah menit ke-7, berarti 10 menit pertama kita masih excited untuk menjelaskan apa yang kita lihat, apa yang saya lihat, khususnya saya saat ini yang lagi jadi kelinci percobaan kan ya. Ini saya masih excited di 7 menit awal ya, menuju ke 10 menit masih excited untuk menjelaskan apa yang saya lihat, masih bisa ngobrol sendiri, masih bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya. Nah, apa yang terjadi setelah 10 menit berikutnya guys? Ini perlu kita lihat apa yang akan terjadi kepada saya setelah 10 menit berikutnya. Ini pun udah mulai kehabisan topik. Mau bahas apa? Mau membahas tentang konspirasi, kalau nggak ada temennya nggak asik, nggak seru. Mau mendebat siapa? Nggak ada pendapat lain, nggak ada temennya, soalnya nggak ada lawan bicara. Ngobrol sendiri, monolog, nggak asik. Coba kita bahas apa guys ya? Burung, suara burung. Nggak ada suara burung di sini guys. Oh, ini tembok ini guys ya, ini kelihatan ini tembok. Ini kamera nggak boleh. Ini kita percobaan eksperimennya, kita anggap kamera di depan gue ini kita anggap sebagai CCTV yang nggak bisa bergerak ya, nggak bisa kita gerak-gerakkan. Stay di situ aja, udah stay di situ aja. Saya sebagai sebagai subjek hanya bisa menjelaskan apa yang saya lihat secara detail, tapi kalian yang ada di sana nggak melihat, ya kan? Kalian nggak melihat apa yang saya lihat, tapi saya akan berusaha menjelaskan. Ini tembok, jadi ini kan tackle apa? Lantai, ubin dinding ini nggak sampai di atas guys. Ini tingginya sekitar
sekitar 3 sampai 4 meter guys, tinggi dindingnya sampai menyentuh ke apa namanya itu genteng, sampai ke genteng itu tingginya mencapai 4 meter. Nah ini si ubin di tembok ini itu tingginya, ini kebetulan aku 170-an loh ya, aku tinggiku 170 171 ya. Ini berarti 1,5 meter, kisaran 1,5 meter ini guys, kisaran 1,5 meter, dan sisa dari 4 meter itu 1,5 meter itu ubinnya, 2,5 meter itu langsung dinding biasa. Nah dinding biasanya itu retak-retak guys, mengalami retak-retak. Karena apa? Sudah pasti karena panas, belum lagi kena panas terus hujan. Nah hujan kan pasti juga kena airnya juga, lambat laun retak-retak. Tapi untungnya ini pakai cat yang lumayan bagus guys, lumayan bagus. Aku nggak tahu mereknya apa, tapi ini tak nalar ini kayaknya catnya lumayan bagus. Kok bisa? Karena ini nggak sampai rontok, nggak sampai jatuh. Biasanya kan ada kalau cat yang murah-murah gitu kan, kena panas, kena hujan itu berapa tahun itu, ngelupasannya itu banyak yang jatuh. Ini enggak, ini tetap nempel, catnya itu tetap nempel, cuma mengalami keretakan aja, kayak ada efek retak-retaknya gitu aja. Bisa kalian bayangkan ya. Ini catnya warna biru kayak gini guys, biru kayak gini tapi lebih cerah lagi. Ini udah masuk ungu gak sih, ungu apa namanya, ungu burem, ungu yang cerah ya. Ini ungu cerah. Nah ini biru, langitnya biru laut, cerah gitu warna temboknya yang atas ini. Ada yang lupas warna catnya itu, tapi dikit guys, dikit tok. Enggak, dari misalnya dari 100% area itu yang lupas mungkin hanya 10-15%. Nah termasuk cat bagus berarti 10-15% dari 100% masih lumayan bagus lah. FYI ini dinding ini udah dari di catnya itu udah mulai dari zamanku SMP ya, zamanku SMP kelas anggapnya kelas 3 lah, SMP kelas 3. Berarti SMP kelas 3 itu aku tahun berapa nih? 2006. Dari kisaran tahun 2006, sekarang 2025 dikurangi 6, 19 tahun guys. Dinding ini 19 tahun nggak pernah di repaint, nggak pernah dicat ulang selama 19 tahun, dan cuma mengalami keretakan aja selama terkena panas sampai hujan dingin selama 19 tahun, cuma retak. Ada yang lupas, tapi itu tadi 10-15% aja dari 100%. Berarti termasuk catnya bagus. Berapa menit guys? 13 menit. Oh 13 menit guys, berarti saya masih mengalami rasa excited untuk menjelaskan apa yang saya lihat selama 13 menit awal ya. Kita lihat apa yang akan terjadi di menit-menit selanjutnya. Eksperimen di video eksperimen manusia aneh ini, apa yang akan terjadi di menit berikutnya ya. Saya ulangi lagi buat kalian yang baru nonton atau mempercepat videonya sampai ke mana ini, ke menit sekian ini. Saya ulangi lagi, ini konsepnya, video ini konsepnya adalah sebuah eksperimen tentang manusia yang saya anggap aneh. Bagi sebagian orang juga mungkin menganggapnya aneh karena nggak terlalu penting juga eksperimen ini, tapi bagi saya itu penting ya kan. Bagi saya itu penting, namanya kan penting kan relatif kan ya. Mungkin bagi kalian penting, bagi saya nggak penting. Bagi saya penting, bagi kalian nggak penting. Intinya kayak gitu. Nah intinya saya kasih konsepnya itu, ini tentang eksperimen seorang manusia yang saya anggap
aneh, mungkin beberapa dari kalian juga menganggap aneh, tapi saya tertarik untuk melakukannya eksperimen ini. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan manusia ketika di dalam 1 jam nanti, dalam 1 jam ini, dalam 1 jam durasi video ini, manusia itu dihadapkan dalam situasi kondisi di mana dia terkurung di suatu ruangan. Ini kebetulan ruangan yang di video kali ini adalah ruangan kamar mandi, ruangan tertutup, kanan kiri tertutup, pintunya tadi juga udah tak tutup ya, dengan ukuran 2,5 ya 2,5 meter, 2,5 meter ini, tanpa banyak hiburan, tidak pakai gitar, tidak pakai mendengarkan musik, tidak pakai HP, terlepas dari internet, dari sosial media, dan hanya ditemani ini satu hiburan. Satu-satunya hiburan adalah rokok. Kebetulan kalau saya lagi terbiasa merokok, ini hiburan, termasuk hiburan. Rokok ini termasuk hiburan bagi saya. Apa yang akan terjadi? Ini tadi terbukti 13 menit ya tadi. Berarti ini mungkin sudah masuk kisaran 14 menit ya. 14 menit awal masih excited untuk menjelaskan apa yang saya lihat, apa yang ada di sekitar saya, dan juga excited untuk menjelaskan apa yang ada di dalam otak saya. Apa yang ingin saya sampaikan, saya masih excited untuk mengungkapkan atau mengutarakan. Kalian yang itu apa namanya, lagi nonton ini, terus juga penasaran apa yang akan terjadi sama kalian ketika kalian dihadapkan dalam suatu kondisi yang hampir sama kayak saya ini, terkurung di suatu ruangan tanpa banyak hiburan, terlepas dari internet, terlepas dari sosial media. Apa yang akan kalian lakukan selama 1 jam itu? Kalian yang penasaran, kalian juga bisa ngikuti saya untuk membuat video eksperimen manusia aneh ini. Ini menit berapa guys? 17 menit. 17 menit saya masih excited untuk ngobrol. Saya masih mampu untuk bicara sendiri. Saya masih bisa ngobrol. Oh ya, by the way, ini video kedua eksperimen manusia aneh ya. Yang penasaran eksperimen manusia aneh di video yang sebelumnya, kalian bisa langsung nonton di channelnya Ausa666 itu. Saya sudah kumpulin di playlist ya. Jadikan satu playlist, di playlist eksperimen manusia aneh. Kalian bisa nonton di situ. Kalian bisa nonton di situ eksperimen-eksperimen apa aja tentang manusia, dihadapkan dalam suatu kondisi yang seperti apa aja selama 1 jam. Apa yang akan dia lakukan, kalian bisa tonton videonya di sana. Kalian bisa ikuti, jangan di skip. Kalian bisa ikuti perkembangan apa yang terjadi terhadap saya ini selama 1 jam dengan situasi kondisi tertentu. Selama 1 jam kalian akan bisa melihat perkembangannya dari menit awal sampai akhir, apa aja yang saya lakukan, apa aja perpindahan mood saya, apa aja kelakuan saya dari menit awal, yang dari mulai normal mungkin sampai nggak jelas di akhir-akhir atau kayak gimana. Ada paus guys. Ini bukan paus, ini ya paus, ini paus, ada paus. Ini gambarnya, aku coba menerangkan gambarnya ya. Di bawah ini ada bunga mawar. Ini pojokan ini bunga mawar. Di dalam laut ada bunga mawar enggak? Ini namanya seni, namanya art. Si pelukis, si artis berhak untuk menggambarkan apapun yang ada di imajinasinya dia. Tidak harus masuk logika. Yang penting si pelukis berhak untuk menyajikan atau mengeluarkan apa aja imajinasinya. Ini intinya saya coba menjelaskan apa yang ada dalam imajinasinya pelukis tadi ya. Ini di sini dia menggambarkan ada bunga mawar di dalam laut, lengkap sama daun-daunnya juga ya. Terus ada tanaman sulur, tanaman rambat ini. Terus ada karang di sebelah sini, ada gambar-gambar karang. Terus ada paus di tengahnya, ada paus lumayan besar. Terus ada lumba-lumba sebelah sana, ada lumba-lumba di atas paus ini, di sebelah sini.
Terus di sini juga ada lumba-lumba dua. Ini lumba-lumba. Ini kayak moncongnya kayaknya bukan lumba-lumba ini, kayaknya ikan pesut nih. Kayaknya ikan pesut nih. Mesut, nila, mujair, nggak tahu. Tapi warnanya abu-abu. Cuma masalahnya bedanya di moncongnya ini. Ini kalau moncongnya lumba-lumba itu kan agak mencium, ada gelombangnya ini lah, ya kan? Ada gininya. Ini kepala, ini moncongnya. Yang ini cuma set gini dok lah, set gini dok kan berarti bukan lumba-lumba kan? Nila mungkin, nila, ikan air tawar. Cuma masalahnya ini warnanya abu-abu, sama kayak lumba-lumba. Terus ada ikan-ikan hias ini juga, ada ikan hias yang ada di filmnya Finding Nemo itu. Ada ikan hias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ikan hias, kecil-kecil, ikan kecil-kecil, ikan hias yang kecil. Ada berapa tadi? 16 ya, 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ikan kecil, ikan hias kecil. Terus ada satu paus, 2 lumba-lumba, sama satu tadi ikan aneh yang kayak ikan nila tadi. 16 tambah 4, 20 ikan totalnya. Ada 20 ikan. Terus ada 3 bunga, daun banyak, 1 karang. Terus ini bunderan, bingkainya itu bunder gini. Terus 1/4 bagian ke atas itu melukiskan warna langit ya, atau menggambarkan langit. 3/4-nya ke bawahnya itu permukaan lautnya sama laut di dalamnya itu guys. Itu penggambarannya kayak gitu. Ini sabun guys, hand sanitizer. Harusnya ini botolnya hand sanitizer, kelihatan nggak? Ya, ini ada tulisannya di sini, di atas sini, di sini. Ini nggak kayak kayaknya di kamera ya, nggak kelihatan. Ini tulisannya hand sanitizer yang atas. Terus ini nama mereknya Onomet Aseptic ya, Onomet Aseptic. Terus ini lambang apa ya namanya? Lambang kesehatan ya, lambang dunia kesehatan lah. Ini dengan aloe vera, aseptic pius. Wah, namanya aseptic pius apa plus kayak gitu, aneh gitu. Di sini tulisannya aseptic, terus nih di dalam logonya ini ada tulisan plus ya kan, aseptic, harusnya kan aseptic plus. Cuma di apa namanya ini, keterangan ini loh, tulisannya loh aseptic pius. Ini katanya ini tipe atau bukan tipe guys. Ini tulisan L-nya itu secara kebetulan pudar. Tulisannya sedikit pudar, terus berubah menjadi huruf I. Aslinya bukan tipe ini guys, berarti bener ini guys, tulisannya aseptic plus. Aseptic plus adalah alkohol yang digunakan sebagai antiseptik pada tangan, efektif untuk mencegah kuman, bakteri, dan fungi. Fungi itu jamur guys ya. Fungi itu jamur. Buat yang belum tahu fungi itu apa sih, fungi yang kalau di botol kesehatan itu artinya jamur guys ya. Fungi jamur. Kandungan aloe vera menjadikan lembut di tangan. Oke. Aseptic plus dianjurkan dipakai dimanapun, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Nah, ini ada tanda bintang ya. Tanda bintang berarti kata-kata sorotan biasanya, kata-kata sorotan. Telah diuji laboratorium terakreditasi terhadap bakteri dan fungi. Wah, ini nama-nama itu ini. Kalimat kata-kata apa namanya itu? Yunani atau apa ya namanya ini? Istilahnya kayak Escherichia coli ngono lho, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, lah itulah intinya, bla 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 bla. Nah, ini kandungannya guys, kandungannya ada etil alkohol 70%,
deionized water, glycerin, and aloe vera. Cara pemakaian, tekan spray untuk mengeluarkan cairan pada telapak tangan secukupnya. Gosok secara merata selama 20 detik, tidak perlu dibilas. Perhatian, untuk pemakaian luar, jangan kena mata, jauhkan dari jangkauan anak-anak, hindarkan dari sinar matahari langsung. Ini guys. Kemenkes RI PKD bla 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 dan angka produksi PT Jayamas produksinya PT Jayamas Medika Industri Sidoarjo Indonesia. Produksi Sidoarjo guys, produksinya Sidoarjo guys. Tapi aku nggak tahu apakah ini memang warna hijau ini bener-bener antiseptiknya atau memang udah diisi ulang sama Rizka, aku nggak tahu. Tapi kayaknya dari unduk-unduknya ini kayaknya ini belum diisi ulang deh, masih asli isi botolnya ini guys. Nah, udah 26 guys, udah 26 menit guys. Ini saya mulai gabut, nggak ada, mulai habis apa yang ada di otak saya, apa yang pengen menjelaskan, apa yang saya lihat udah mulai habis topiknya. Saya mulai menjelaskan barang-barang detail bahan-bahan yang apa yang ada di sekitar saya. Itu 20 menit ya. Perilaku saya mulai seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Saya mulai membacakan botol ini, apa botol dibacakan. Ini masih rokok yang tadi guys ya. Ini masih rokok yang tadi. Mati, lama nggak saya sedot. Mati sendiri. Ini saya masih ditemani cuma satu ya. Cuma saya sekali lagi ini saya ditemani cuma satu batang rokok. Ini ada rokok-rokoknya, ada rokok-rokok yang lain ada, masih banyak. Cuma saya mempush diri saya harus sesuai aturan, harus cuma ditemani hiburan satu batang rokok. Kalau habis ya wes habis, nggak boleh nyumet lagi atau nyalakan rokok lagi, yang baru nggak boleh, cuma satu. Kalau misalnya mati boleh dinyalakan ulang, misalnya mati ini kayak tadi barusan mati terus dinyalakan ulang nggak masalah. Tapi kalau nyalakan yang baru, ambil lagi yang baru nggak boleh. Oke? Ini habis ya habis, oke? Selama 1 jam ya sini tok, hanya ini aja hiburan saya, oke? Ada suara piring jatuh guys, kayaknya dari tetangga sebelah. Dari suaranya itu sepertinya bukan piring, itu kayaknya dari kotak-kotaknya itu saya hafal, itu pasti suara mangkok, bukan piring. Mangkok, ini pasti mangkok. Kalau plastik enggak, kaca enggak, apa ya, plastik tapi nggak terlalu plastik, tapi juga bukan kaca. Nah itu pokoknya kayak gitu. Saya nggak tahu bahannya apa, cuma penjelasan saya kayak gitu. Yang bisa saya sampaikan cuma seperti itu. Saya nggak tahu istilah detailnya apa, nggak paham. Ini rokoknya kretek guys ya, ini rokoknya kretek, terus mesti lah disedot pucuk-pucuknya ini loh, janggeli, apa namanya, janggeli, istilah bahasa Indonesia nih kok ya, ada serabut-serabut yang tersisa di mulut, nyempil nih mulut, terus harus di buh gitu.
Oke guys, mati guys. Ini ada tempat sampah di sini. Ada tempat sampah. Itu lampunya masih nyala guys, lampu kamar mandi. Nggak tak matiin, biar terang. Nggak juga sih, nggak ngaruh sih sebenarnya kalau biar lebih cerah. Toh cahaya matahari juga udah cukup untuk ngasih warna cerah di sini. Yo, anggap aja lupa buat tak matikan. Terus tadi udah kadung tak record videonya, terus buat matiin aras-arasan itu apa ya, males buat keluar lagi buat matikan biar nyala. Lama guys gak pemanasan guys. Pemanasan namanya stressing. Lama saya gak stressing. Terakhir stressing kapan ya? Tahun kemarin guys, bulan Januari Februari tahun kemarin kayaknya itu terakhir stressing, kayaknya itu. Keran ini awet guys, keran ini guys. Mereknya Flanco, Alco, Alinco, mereknya Alinco. Dari Kuningan. Awet ini guys. Nggak gampang. Kalau biasanya kan kalau keran yang plastik itu gampang bawahnya ini gampang rusak. Terus semburannya yang awalnya itu jus gini ya, itu lama-lama pasti akan langsung mencar atau buka gitu. Nggak tahu, mungkin udah dol plastik di bawahnya, jadi kayak nyemburnya jadi mencar gitu. Wah gitu kalau plastik. Ini awet, yang dari Kuningan guys, yang awet guys ya, walaupun kayak ini belakangnya itu pas bagian diputar-putarnya itu apa namanya, ya itulah pokoknya ya, bagian diputar-putarnya itu gampang kena kerak lumut gitu. Ini udah lumayan lumutnya ini. Ini di atas ini juga ada jemuran guys, masih ada jemuran. Cuma satu baju
bajuku ya. Satu baju tok. Beberapa wis di apa diangkat Rizka. Dengar guys, suara burung guys. Nah itu suara burung di atas. Pagi-pagi jam segini biasanya harusnya masih kedengeran. Makanya tadi di awal tadi aku coba dengerin suara burung, nggak ada ini. Terus ada suara terus ada suara orang duduk-duduk juga guys tadi guys. Tukang biasanya kan mulai kerjanya kisaran jam segini. Ini for your info ya, ini jam tadi kita mulai mungkin kisaran jam 6:30 jam 7-an gitu. Ini orang-orang udah mulai kerja, orang-orang tukang. Kayaknya di belakang rumah agak jauh dikit, area-area sekitar belakang atau agak sana dikit. Ini suaranya agak sana dikit kayaknya. Belakang agak sana dikit. Ada suara burung lagi guys. Tes suara burung ini habis makan pisang. Oh berhenti guys. Oh jangan aneh, ada lagi. Ada semut guys. Ada semut. Satu tok ini. Ini aneh nih. Biasanya semut kan baris berbaris gitu kan, banyak gitu kan, jejer-jejer. Ini cuma satu, ini terpisah dari kelompoknya kayaknya. Semut merah. Nggak terlalu kecil, lumayan besar, tapi nggak terlalu besar banget. Jalan di tembok ubin. Superhero Spiderman biasanya kan superhero yang digambarkan bisa merambat, merayap di tembok itu kan biasanya
Spiderman, ya kan? Harusnya cicak Ant-Man, kok cicak, semut Ant-Man itu kan harusnya juga bisa merayap di dinding. Kenapa kok penggambaran superhero Marvel di filmnya itu si Ant-Man ini nggak bisa merayap di dinding, cuma bisa mengecilkan badan gitu aja, sama membesarkan badan, nggak bisa digambarkan merayap ke tembok. Kenapa ya? Padahal kan semut kan bisa merayap di tembok, sama kayak cicak, sama kayak tokek, sama kayak semut, sama kayak serangga lainnya, laba-laba, eh, nyamuk juga bisa, lalat juga bisa, laron juga bisa. Kenapa kok cuma superhero Spiderman yang digambarkan bisa merayap di dinding? Suara motor guys. Empat puluh 44 menit guys. 44 menit 44 menit itu berapa detik? Nah, 44 menit berapa detik? 40 berarti 1 menit ada 60 detik. 40 kali 60, 4 kali 6 24, 2400 detik, 40 menit. 2400 detik ditambah 4 kali 6 24, 2424 detik. 2424 detik.
Semut guys, semut kecil, semut kecil.
53 menit guys. 53 menit itu berapa detik? 50 menit kali 60. 50 kali 60, 5 kali 6, 33.000. 3.000 tambah 3.000 ditambah 180. 3.180 mili detik. 54 menit sama dengan 3.000. Oh, ini 4 menit ya. 4 menit 4 kali 6 berapa? 3.240 mili detik. 3.240 mili detik. Sutil rusak. Nasional Geografi. Susu murni Nasional Geografi.
menit. Tinggal 4 menit lagi, guys. Eksperimen ini akan berakhir. Eksperimen manusia aneh ini akan berakhir selama 1 jam. Subjek saya ini kelinci percobaan ditempatkan dalam suatu ruangan tertutup, tidak ditemani hiburan apapun, tidak ada gitar, tidak ada internet, tidak ada sosial media, tidak ada radio, tidak ada musik, tidak ada, tadi hanya ditemani sama 1 batang rokok. Apakah saya masih normal? Masih dong, harusnya masih dong. Tapi itu menurut saya, nggak tahu menurut kalian. Menurut kalian gimana? Silakan ketik di kolom komentar. Menurut saya, apakah perilaku saya berubah, perilaku saya menjadi aneh, atau perilaku saya masih normal-normal aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semut, guys. Semut. Terpisah, laki-laki terpisah kayak semut yang tadi di sana itu. Yang ini lebih kecil lagi, bro, hilang. Oh, masuk di sela-sela ubin, guys. Semut merah, sama-sama semut merah juga, tapi ukurannya lebih kecil daripada yang tadi di sebelah situ tadi. Suara orang tukang ngerenda atau motong. Ini harusnya motong tekel, motong ubin, motong lantai, ngetak gitu. Dengar kan? ...58 menit, 2 menit lagi, guys. 2 menit lagi percobaan eksperimen manusia aneh ini akan berakhir. Tulis pendapat kalian. Menurut kalian apa yang perubahan apa aja yang terjadi di perilaku saya selama 1 jam ini? Kalau menurut saya sih masih normal-normal aja gitu kan, masih normal-normal lain. Kalau menurut kalian gimana? Tiga 30 detik lagi. Guys, sudah 1 jam eksperimen manusia aneh dengan ini saya akhiri. Kesimpulannya adalah menurut saya masih berperilaku normal, tidak ada yang berubah, tidak ada yang aneh dalam perilaku saya selama 1 jam ke belakang sampai sekarang ini. Tidak ada perilaku saya yang aneh. Itu menurut saya, kembali lagi itu menurut pendapat saya. Tapi kalau menurut pendapat kalian yang nonton ini, yang tidak kalian, yang khusus penonton yang tidak men-skip video ini dari awal sampai akhir ya, dan sudah mempelajari perilaku saya, nah silakan tulis pendapat kalian. Menurut kalian apakah perilaku saya berubah aneh di beberapa bagian atau periode waktu? Kalau menurut kalian aneh, tulis juga di menit keberapa dan
apa yang terjadi, apa yang saya lakukan pada menit itu, kalian kasih penjelasannya, detailnya, atau pendapatnya, atau dasar ilmunya kayak gimana, atau apapun lah menurut pendapat kalian, apapun itu, pendapat orang awam juga boleh, silakan. Menurut kalian saya aneh di detik berapa, di menit berapa, dan kalau bisa jelaskan sedikit detail, sedikit atau sangat detail boleh, silakan, terserah kalian. Intinya kayak gitu. Apakah saya aneh? Kalau menurut saya sih tidak, masih aman, masih aman. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton dari awal sampai akhir. Atau kalian percepat juga nggak apa-apa, kalian nggak masalah juga, nggak masalah walaupun kalian percepat. Atau kalian skip nontonnya juga nggak masalah juga. Tapi intinya ini saya cuma mau ngasih gambaran kalau manusia dihadapkan dalam situasi kondisi tertentu, khususnya di video ini dihadapkan dalam situasi ditaruh di suatu ruangan tertutup tanpa hiburan, tanpa terlepas dari internet, tanpa HP atau apapun itu. Inilah gambarannya. Saya sebagai kelinci percobanya, sebagai subjeknya, inilah yang terjadi. Dan buat kalian yang sudah menonton, semoga terhibur, semoga bisa video ini bisa menemani waktu luang kalian, bisa sebagai hiburan di hari kalian, di hari-hari kalian gitu. Dan kalau kalian memang tertarik dengan konten yang kayak gini, kalian bisa langsung subscribe di channelnya Ausa666 ya. Nanti kedepannya saya akan coba bereksperimen lagi, jika manusia ditempatkan di suatu kondisi lingkungan yang berbeda kayak gimana lagi selama 1 jam, atau dengan peraturan-peraturan khusus yang seperti apa. Nanti di depannya akan mulai banyak lagi konten-konten eksperimen manusia aneh sejenis ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Saya normal kok. Biasanya orang yang ngomong kalau dirinya normal itu biasanya nggak normal. Wah, bahaya ini. Makasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Goodbye.